Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 94. Cerita dimulai, diawali di sebuah tempat, di perguruan Sekte Wudang. Terlihat murid terhebat Wudang dan Hak menuangkan teh. Lalu berkata, "Kamu sangat berbakat dalam mengganggu Master." "Memangnya kedatanganku ini sangat mengganggu sekali?" tanya Tang Munbi yang bertamu ke Sekte Wudang. "Bukannya kamu sudah tahu kalau kami sedang mengisolasi diri? Walaupun itu belum resmi, akan sangat berbahaya jika orang lain tahu," jawab Dan Hak. "Jika orang-orang tahu kalau murid terhebat Wudang takut dilihat orang lain, seluruh dunia akan terkejut," imbuh Tang Munbi. Wah, tentu saja aku harus waspada, karena aku sudah melakukan dosa besar," saut Dan Hak. "Dan hukuman atas dosamu itu sebentar lagi akan berakhir," ujar Tang Munbi. Kemudian Dan Hak menatap Tang Munbi dengan tatapan tajamnya tanpa berkata-kata. "Jadi, apakah kamu masih mau menderita lagi?" ujar Tang Munbi yang melihat itu. Yang kemudian lanjut berkata, "Dia sudah mulai beraksi. Kalau dibiarkan begitu saja, dinding sekokoh sekte besar seperti Sekte Wudang, mungkin bisa dibobol olehnya." "Dia dari dulu tidak berubah ya," saut Dan Hak. "Aku sudah bertemu dengannya, dia menungguku untuk mati," ujar Tang Munbi. Yang kemudian lanjut berkata, "Evil Master tidak akan meninggalkan wilayah kekuasaannya. Sword Master dan Buddhist Monk Master pun terlalu malu-malu untuk menunjukkan kebolehannya kepada dunia, jadi, hanya kakek tua ini sajalah yang harus mati. Aku hanya mengatakan apa yang dia katakan kepadaku waktu itu. Tapi, apa yang dia katakan tidaklah salah." Shaolin dan Wudang berdiam diri saja, sementara gereja hanya mengawasi seolah-olah sedang menyaksikan gunung dari kejauhan. "Lalu siapa yang akan menghalangi dia untuk melindungiku?" tanya Tang Munbi. Mendengar hal itu Dan Hak terdiam tanpa bisa berkata-kata memikirkan sesuatu. "Lalu, apa yang akan Wudang lakukan?" tanya Tang Munbi. "Kami tidak akan ikut campur. Kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan," jawab Dan Hak. Sudah kuduga," ujar Tang Munbi sambil meminum tehnya. "Lalu, kenapa kamu repot-repot datang kemari?" tanya Dan Hak balik. "Aku hanya ingin mendengarnya langsung darimu," jawab Tang Munbi. Yang kemudian lanjut berkata, "Kamu tidak akan ikut campur, kamu akan melakukan apa yang harus dilakukan. Aku minta agar kamu memegang ucapanmu itu. Jangan ikut campur." "Saudara Tang, apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" tanya Dan Hak. "Apa kamu pikir kalau aku hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa? Hanya akulah satu-satunya yang bisa mengimbangi kekuatan mengerikan miliknya," jawab Tang Munbi sambil melangkah pergi. Scene beralih ke Asosiasi Naga Surgawi, di kediaman keluarga Yo. "Wah, sepertinya tempat ini lebih besar dari Pavilion Heavenly Drago," ujar Gung Hyun. Terlihat MC kita bersama anak-anaknya dan Jeon Myo mengajak ke rumah Jeon Myo. "Jadi ini kakak," imbu Gung Myung menambahi yang belum selesai berkata. Namun disela oleh So Hyun dengan menyenggolnya untuk menegurnya. "Apa?" tanya Gung Myung yang kebingungan dengan sikap So Hyun. Yang kemudian So Hyun langsung bertanya kepada Jeon Myo, "Jadi ini tempat tinggal calon ibu kita?" Jeon Myo hanya tersenyum, sedangkan MC kita terlihat malu-malu menanggapi pertanyaan So Hyun. Ayo, kakek sudah menunggu. Nanti dia akan memberi kalian uang jajan yang banyak loh," imbu Jeon Myo mengajak anak-anak MC kita masuk ke dalam. Melihat keakraban itu MC kita tersenyum. Chapter sedikit bergeser saat anak-anak MC kita bertemu dengan ayah Jeon Myo. "Selamat datang," ujar ayah Jeon Myo.
Sebuah kehormatan besar bertemu dengan kakek. Seru anak-anak MC kita serempak. Wah, ini tidak terasa seperti baru pertama kali bertemu dengan kalian, karena aku sering sekali diceritakan tentang kalian. Ujar ayah Jeonmyo, yang hanya ditanggapi dengan senyuman oleh anak-anak MC kita. Ayo, kakek ajak jalan-jalan keliling rumah dulu ya, imbu ayah Jeonmyo. Siap, jawab anak-anak MC kita serempak. Kemudian ayah Jeonmyo mengajak anak-anak MC kita untuk melihat lukisan. Lalu berjalan keliling rumah sambil menjelaskan sesuatu. Dan kemudian mengajak makan bersama keluarga Yo. Melihat hal itu ayah Jeonmyo berpikir dalam hati. Aku dengar kalau mereka itu dicintai oleh semua orang. Sepertinya aku bisa mengerti alasannya. Mereka sangat sopan, lugu dan riang gembira. Noh mendidik mereka dengan sangat baik. Kemudian chapter sedikit bergeser kembali saat acara makan bersama telah selesai dan anak-anak MC kita bermain di luar kediaman keluarga Yo. Baiklah, kita akan memulai upacara pertunangannya terlebih dahulu, ujar ayah Jeonmyo. Yang membuat Jeonmyo tersenyum mendengar hal itu. Namun tidak dengan MC kita yang terlihat tidak antusias. Melihat hal itu Jeonmyo bertanya-tanya dan berpikir dalam hati. Kenapa dia tidak terlihat gembira? Jangan-jangan dia. Aku ingin untuk menunda upacara pertunangannya sampai aku benar-benar sudah mengenal anak Anda. Ujar MC kita yang membuat Jeonmyo sedikit terkejut. Apakah ada suatu alasan tertentu? Tanya ayah Jeonmyo. Karena aku tahu kalau aku tidaklah layak untuk menikahi dia. Ujar MC kita lagi. Tapi, aku tidak, saut Jeonmyo yang belum selesai berkata. Namun disela oleh ayah Jeonmyo dengan berkata, tunggu sebentar, biarkan dia berbicara terlebih dahulu. Aku ingin menunjukkan kalau aku ini seorang laki-laki yang lebih baik dari aku yang sekarang. Seorang laki-laki yang setidaknya layak menjadi pasangan dia, ujar MC kita. Mendengar hal itu ayah Jeonmyo berpikir dalam hati, jangan-jangan dia mendengar apa yang aku katakan kepada Pak Tua waktu itu. Lalu MC kita lanjut bertanya, kalau kita begitu saja mengumumkan pertunangan ini, bukannya akan mendatangkan gosip yang tidak mengenakan. Dan kemudian lanjut berkata, kalau kalian berdua percaya kepadaku, aku berjanji kalau gosip-gosip tidak mengenakan itu tidak akan terjadi. Karena ini menyangkut kehormatan dan reputasi Anda. Hahaha, tawa ayah Jeonmyo mendengar hal itu. Ayah, saut Jeonmyo. Bagus-bagus, kamu memanglah pria sejati. Sejujurnya, aku tidak menyukaimu. Akan tetapi aku mengakui kejantananmu, kamu mengatakan itu membuatku sangat bahagia sekali. Ujar ayah Jeonmyo. Ayah, saut Jeonmyo. Aku tidak masalah dengan pria yang kamu pilih, tapi masalahnya, kalau kamu sendiri tidak percaya dengan dia. Imbu ayah Jeonmyo. Sanggong, aku. Ujar Jeonmyo yang belum selesai berkata. Namun langsung disela oleh MC kita dengan berkata, aku tahu, itulah kenapa aku sangat senang sekali jika kamu mau menungguku sedikit lebih lama lagi. Bukannya aku sudah bilang kepadamu, aku ingin membalas semua rasa kasih sayang yang telah kamu berikan kepadaku. Mungkin saat ini aku terkesan sangat keras kepala, tapi aku sudah memikirkannya matang-matang. Jadi tolong untuk menunggu sedikit lebih lama lagi, ujar MC kita meyakinkan Jeonmyo. Yang membuat Jeonmyo tersipu malu, lalu berkata, baiklah, aku percaya kepadamu. Melihat hal itu ayah Jeonmyo yang kesal berpikir dalam hati, hei, pernikahan itu secara teknis menjalin kontrak loh. Bukannya aku sering mengajari untuk tidak menunjukkan sisi lemahku ketika sedang membuat kontrak. Padahal aku ingin membantumu tapi, Yang kemudian lanjut berkata, Sang Hua, tolong tinggalkan kami sebentar. Memangnya ayah ingin membicarakan sesuatu yang tidak boleh aku dengar ya? Tanya Jeonmyo. Kalau ayahmu ini sudah bilang tadi, aku sudah bilang kalau aku percaya dengannya. Jadi, cepat pergi, jawab ayah Jeonmyo yang kesal dengan lantang.
Yang kemudian Jeon Myo melangkah pergi keluar ruangan dan bertemu dengan anak-anak MC kita. Kamu, ujar ayah Jeon Myo. Iya, ada apa? Saut MC kita. Kamu dengar ya? Tanya ayah Jeon Myo. Dengar apa ya? Tanya balik MC kita yang tidak mengerti. Kalau orang lain mungkin sekarang langsung mengaku dan mengatakan semuanya kepadaku. Aku hanya ingin meminta satu hal kepadamu, hanya hari ini saja, kamu harus bertingkah seperti orang lain yang aku katakan tadi. Jawab ayah Jeon Myo. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Memangnya tidak sopan ya kalau terlalu banyak menyembunyikan sesuatu. Tapi, ia juga sebentar lagi akan menjadi ayah mertuaku. Kamu dengarkan, tanya ayah Jeon Myo lagi. Benar, waktu itu aku sedang mabuk. Secara tidak sengaja, sepertinya aku mengingat apa yang Anda katakan. Jawab MC kita. Mendengar hal itu ayah Jeon Myo berpikir dalam hati. Ternyata dia memang mendengarnya, padahal aku menanyakan itu karena aku curiga. Tentu saja, bahkan walaupun Anda tidak mengatakan sesuatu seperti itu, dari awal aku memang melakukannya. Karena Anda juga belum mengenal sepenuhnya. Ujar MC kita. Mendengar hal itu ayah Jeon Myo kembali berpikir dalam hati. Walaupun aku ingin dianggap ayah mertua yang baik hati oleh dia, dan diam-diam aku buat dia untuk patuh kepadaku. Yang kemudian lanjut berkata, kalau kamu sudah mendengarnya, baiklah tidak ada cara lain lagi. Sekarang kita akan mengubah sedikit perubahan dalam hubungan kita. Mengubah hubungan, tanya MC kita yang tidak mengerti. Memangnya kamu pernah dengar hubungan yang baik antara ayam mertua dengan menantunya? Karena kamu juga punya anak perempuan, seharusnya kamu juga paham maksudku. Jawab ayah Jeon Myo. Aku paham, akan tetapi, saat ini bukanlah waktu yang tepat. Ujar MC kita. Apa maksudmu? Tanya ayah Jeon Myo. Bukankah kontrak yang adil itu adalah ketika dua belah pihak setara mampu memenuhi syarat dan ketentuan masing-masing? Tanya balik MC kita. Boleh juga, pikir ayah Jeon Myo dalam hati. Yang kemudian lanjut berkata, maafkan aku karena aku meremehkanmu. Benar, begitulah seharusnya kontrak yang adil itu. Jadi, kapan kita bisa membuat kontrak? Tanya balik ayah Jeon Myo. Anda memberikan tawaran kontrak denganku karena Anda sudah siap. Bukannya Anda harus menunggu aku siap terlebih dahulu sebelum kita saling membuat kontrak. Tanya balik MC kita. Kemudian keduanya saling menatap dengan senyuman penuh maksud. Scene beralih di kemudian hari, terlihat MC kita berlatih di saat salju turun. MC kita bermeditasi di tengah turunnya salju hingga terendam. Kemudian MC kita membuka matanya, lalu menghirup nafasnya dalam-dalam. Dan menghembuskan nafas sambil mengeluarkan aura tenaga dalamnya. Dan kemudian lanjut berteriak untuk melepaskan diri. Ah! Yang membuat air yang membeku merendam MC kita pecah berkeping-keping. Dan mencair meninggalkan MC kita yang tengah berendam. Aku yakin aku tidak akan kalah melawan siapapun. Pikir MC kita sambil mengaca di riak air. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Tapi, aku tidak boleh sombong. Karena aku tidak punya seorang master yang akan memukulku dan menghinaku. Aku tidak angkuh. Julukan pria terjantan atau pahlawan sejati itu masih jauh dari gapaianku. Lebih baik sekarang aku fokus untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang sangat penting bagiku. Kemudian MC kita sedikit terkejut, saat Gung Hyun berlari menghampirinya dan berteriak. Ayah! Ayah! So Hyun suhu badannya sepanas api. Ujar Gung Hyun yang berteriak yang membuat MC kita terkejut. Yang kemudian MC kita bergegas untuk pulang, sambil berlari pulang MC kita berpikir dalam hati. So Hyun, putriku, putriku tersayang. Kemudian chapter sedikit bergeser saat MC kita sudah tiba di rumah. Pak, ujar mbok pengasuh yang terkejut dengan kedatangan MC kita. So Hyun, imbu MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, putriku, bagaimana kondisi tubuhmu? Kenapa tiba-tiba sepanas ini? Aku baik-baik saja, tidak seburuk itu kok.
Dan jangan teriak-teriak, kepalaku jadi sakit. Jawab So-hyun. Baik-baik saja dari mana, tubuhmu sangat panas. Gung Myung pergi mencari dokter, jadi sebentar lagi kamu akan sembuh. Saut mbok pengasuh. Ya ampun, putriku, badanmu panas sekali. Kamu sakit dari kapan? Apakah badanmu terasa sakit atau pegal? Baru kali ini kamu sakit demam. Ujar MC kita yang panik. Aku tidak merasa sakit, hanya terasa panas saja ayah. Kan sudah aku bilang aku baik-baik saja. Saut So-hyun. MC kita yang panik nampak memikirkan sesuatu, yang kemudian lanjut berlari keluar rumah. Ayah, panggil So-hyun yang tidak mengerti dengan sikap MC kita. Saat Gung Hyun telah sampai di rumah dengan nafasnya tersengal-sengal, yang kemudian dikejutkan dengan MC kita yang berlari keluar rumah. Ayah, panggil Gung Hyun. Terlihat MC kita membuka pakaiannya dan berguling-guling di salju yang menumpuk. Ayah, apa yang ayah lakukan? Tanya Gung Hyun yang tidak mengerti. Yang kemudian membuat mbok pengasuh dan So-hyun terkejut saat melihat MC memasuki rumah dengan bertelanjang dada diselimuti salju yang mencair. Kemarilah, putriku, ayah akan menggendongmu, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut mengangkat tubuh So-hyun yang tengah berbaring. Lalu MC kita lanjut bertanya, bagaimana, mendingan? Iya, terasa sejuk sekali, jawab So-hyun. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, badannya sepanas bola api. Dan kenapa dokternya lama sekali? Lalu MC kita lanjut berkata, aku akan mencari dokter, jadi tunggu sebentar ya, ujar MC kita sambil membaringkan tubuh So-hyun. Kemudian MC kita berlari keluar rumah untuk mencari dokter. Sambil berpikir dalam hati, bersabarlah So-hyun. Saat berlari MC kita mendengar suara dari Gung Myung yang berkata, Bapak, cepatlah, kalau kelamaan adikku bisa-bisa mati. Dasar bocah sableng, jangan menarikku, manusia tidak akan mati karena demam biasa, saut dokter. Yang kemudian lanjut berkata, bisa-bisa malah aku yang mati duluan sebelum sampai ke adikmu itu. Kemudian Gung Myung yang menarik dokter dikejutkan oleh kedatangan MC kita. Yang kemudian MC kita langsung berkata, Pak dokter, cepat pak, putriku demam parah. Bapak tidak terlalu khawatir dengan demam, ujar dokter yang belum selesai berkata. Yang kemudian MC kita yang sudah mendekatinya langsung menggendongnya. Mendapatkan hal itu dokter berkata, apa-apa-apa. Maaf atas kelancanganku Bapak Dokter Budiman, saut MC kita sambil menggendongnya, yang kemudian segera berlari menuju ke rumah MC kita. Scene beralih ke kediaman MC kita beberapa waktu kemudian. Terlihat So-hyun sudah diobati dengan akupuntur di kepala. Lalu kemudian dokter mencabut jarum akupuntur dari kepala So-hyun. Wow, ujar dokter. Pak dokter, bagaimana kondisinya? Tanya MC kita. Dia terjangkit flu, jawab dokter. Sekedar catatan, flu dalam bahasa Indonesia berarti demam yang tidak jelas asal-usulnya. Apa? Saut MC kita yang terkejut. Ketika seseorang merasa mual dan demam tanpa alasan yang jelas, biasanya disebut sebagai flu. Ujar dokter. Pak dokter, apa maksudmu tidak jelas asal-usulnya? Jangan-jangan kamu dokter gadungannya, saut MC kita. Dengar ya, itu karena penyebab demamnya masih tidak jelas. Situasi seperti ini kadang-kadang terjadi kok, imbuh dokter. Pak dokter, saut MC kita yang panik. Demam ini sepertinya tidak berasal dari perubahan fisik dari pertumbuhan anak. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, ujar dokter memikirkan sesuatu. Dan apa itu Pak dokter? Tanya MC kita. Karena di sini adalah Heavenly Dragon Fortress, kalau bukan masalah fisik, tentu saja energi dalam tubuh yang bermasalah. Bukannya kamu pernah mendengar Zuhua Ipma? Tanya balik dokter. Sekedar catatan Zuhua Ipma dalam bahasa Indonesia berarti sebuah kondisi di mana ki dalam tubuh tidak terkendali dan mengakibatkan menurunnya kondisi tubuh. Itu kan, saut MC kita yang terkejut.
Aku tidak terlalu mengerti kalau hanya melihat dari sejarah keluarga saja. Apakah putri Bapak mempelajari seni bela diri yang bertentangan dengan konstitusi tubuhnya? Tanya lagi dokter. Yang membuat MC kita berpikir dalam hati. Aku ini bodoh sekali, aku hanya ayah brengsek yang tidak tahu apa yang dilakukan putrinya. Kemudian lanjut berkata, aku akan cari tahu, tunggu sebentar ya. Lalu kemudian MC kita melangkah pergi sambil berkata kepada Gung Hyun dan Gung Myung. Aku akan kembali. Lalu kemudian berpikir dalam hati. Apakah kau pergi ke pendopo naga halilintar atau pendopo naga terbang? Seharusnya di antara kedua itu dia sedikit belajar seni bela diri dari pendopo lain. Tidak, masih ada satu orang lagi. Seseorang yang paling lama bersama So Hyun. Pikir MC kita yang mengingat kakek tua Jin Gasu yang menyapu jalan. Chapter sedikit bergeser saat MC kita bertemu dengan kakek tua Jin Gasu, dan kemudian lanjut berkata. Pak tua, Pak tua. Apa-apa, kenapa kamu datang-datang sepagi ini? Tanya kakek tua Jin Gasu yang terkejut. So Hyun, putriku, jawab MC kita. Apa dia demam? Di mana dia? Saut kakek tua Jin Gasu. Bagaimana dia bisa tahu? Tanya MC kita dalam hati mendengar hal itu. Yang kemudian lanjut berkata, di rumah. Kemudian dengan cepat kakek tua Jin Gasu langsung berlari menuju ke rumah MC kita. MC kita sempat tertegun sejenak melihat pergerakan kakek tua Jin Gasu. Dan kemudian berlari menuju ke rumahnya juga. Di sisi lain di kediaman MC kita. Demamnya sudah turun, tapi, aku tidak tahu kapan demamnya akan kambuh lagi karena tidak tahu penyebabnya. Pikir dokter. Yang kemudian lanjut berkata, aku tidak bisa terus-terusan menggunakan penanganan sementara seperti ini. Yang kemudian Pak Dokter dikejutkan dengan kedatangan kakek tua Jin Gasu yang langsung berkata, Pak Dokter, tolong manipulasi pergerakan darahnya. Kamu kan, tunggu sebentar, apa maksudmu? Tanya Pak Dokter. Cepatlah, tidak ada waktu lagi. Bukannya demamnya sudah sampai ke Baihui? Tanya balik kakek tua Jin Gasu. Sedikit lagi sampai Baihui, jawab dokter. Sekedar catatan Baihui dalam bahasa Indonesia berarti titik akupuntur yang berada di ujung kepala atau sering disebut juga ubun-ubun. Yang kemudian lanjut berkata, tapi kalaupun benar seperti itu, memanipulasi darah bukanlah cara yang tepat. Kalau kita memaksakan untuk mengatur aliran darah, ada kemungkinan besar kalau dia menjadi idiot. Dia adalah tipe orang yang aliran darahnya meningkat tajam dengan hanya melakukan kegiatan sehari-hari. Sepertinya kamu sudah membius titik akupunturnya, ini hanyalah penanganan sementara saja. Ujar kakek tua Jin Gasu. Tapi itu berbahaya. Kita harus mencari tahu dulu penyebabnya. Imbuh Pak Dokter. Pak Dokter tolong lakukan itu. Teriak tiba-tiba MC kita yang telah tiba di kediamannya. Tapi itu berbahaya, ujar Pak Dokter. Pak Tua, sebenarnya penyakitnya adalah itu kan? Tanya MC kita. Setelah ini selesai, aku akan bertanggung jawab. Jawab kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, tolong lakukanlah dan gunakan kemampuanmu. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.